Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini ada waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya apa yang kami baca renungkan bersama memberkati hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka dua bagian firman Tuhan, tapi hanya satu ayat saja dari Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Dilanjutkan dengan Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal 15 ayat yang ke-13 saya bacakan bagi kita semua. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Satu lagi Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa komedi tunggal atau stand up komedi adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawakan lawaknya di atas panggungnya seorang diri. Ya, biasanya di depan pemirsa langsung mereka langsung berkomunikasi ya mengenai satu topik tertentu ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut pelawak atau komedi tunggal. Komik atau komik berdiri, stand up komedi. Komedi tunggal ini biasanya dilakukan di kafe-kafe, di stasiun televisi, dan di banyak tempat-tempat yang lain. Salah seorang komik yang bernama Soleh Solihun pernah ditanya tentang dari mana ia belajar untuk menjadi seorang komika. Saya nggak pernah belajar, karena sering ngomong di depan umum saja kali ya. Di kampus sering jadi pembawa acara. Ya nggak tahu juga, akhirnya begitu saja, nggak pernah belajar teori. Yang lain pada belajar teori, saya nggak tahu teorinya bagaimana. Yang penting tujuannya membuat orang tertawa, membuat orang merasa terhibur. Bagaimana omongan itu bisa menjadi ketawa? Ya itu aja sih ujarnya. Jadi tujuan dari mereka sebenarnya adalah menghibur penonton dengan membuat mereka menjadi tertawa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tertawa dan humor memberikan kegembiraan memang dalam hidup kita. Tertawa memang bukanlah sesuatu yang spesial. Namun penelitian menyebutkan bahwa tertawa mendatangkan banyak sekali manfaat. Para ahli mengatakan anak-anak bisa tertawa 300 sampai 400 kali dalam satu hari. Orang dewasa hanya tertawa tidak kurang dari 20 kali sehari. Oleh karena apa? Setumpuk pekerjaan, setumpuk tugas tanggung jawab, ya. Belum lagi rutinitas kehidupan sehari-hari acap kali merampas tawa, sukacita dan kegembiraan kita. Sehingga banyak orang yang stres dan timbul penyakit karena kondisi yang lemah dan tidak penuh dengan semangat. Seandainya setiap orang sadar bahwa tersenyum dan tertawa sungguh bermanfaat bagi hidup kita, sepertiga obat-obatan yang ada di apotek, di toko obat lainnya tidak akan dibutuhkan. Wow, it's amazing, luar biasa. Tertawa menghasilkan hati yang gembira, kata firman Tuhan ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira. Itu firman Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita. Kehidupan kita memang sehari-hari penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan di tengah pandemi, di tengah situasi yang semakin hari semakin sulit. Baik mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan sekitar kita bisa jadi membuat kita patah semangat dan menjalani kehidupan ini dengan tidak bersemangat. Situasi yang serius terus-menerus sering menghalangi kita untuk tertawa. Hal ini sangat tidak baik bagi kehidupan kita, karena kehidupan kita akan menjadi tidak normal lagi. Akan tetapi tertawa akan membuat hidup kita menjadi seimbang dan tenang, dan kita pun dapat bekerja lebih baik lagi. Hati yang penuh sukacita, hati yang gembira menjadi kekuatan yang membuat seseorang bisa mengoptimalkan setiap apa yang dia kerjakan. Hati yang gembira membuat dia bisa melakukan pekerjaannya itu dengan sepenuh hatinya. Tentunya tertawa juga akan menyingkirkan kerutan-kerutan di wajah kita, ya, di dahi kita, yang membuat kita selalu tampak awet muda. Mari kita luangkan waktu sejenak hari ini dari kesibukan kita sehari-hari untuk tertawa lepas bersama keluarga, ya, dengan teman-teman kantor, dengan teman-teman sepelayanan kita, dan orang-orang di sekitar kita.
Ya, tertawa lepas, sukacita yang bersama-sama, karena itulah yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari hidup kita. Boleh sulit, situasi boleh sulit, tetapi firman Tuhan berkata hati yang gembira membuat muka berseri. Ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dalam menjalani situasi kita yang sulit. Mari kita mohon bimbingan Tuhan supaya menjalani hari-hari hidup kita, kesibukan kita, ya, aktivitas kita tiap-tiap hari. Mungkin ada beban, ada persoalan, mari kita lakukan itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kesibukan dalam pekerjaan tidak selalu menghasilkan hati yang gembira. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat, sederhana, boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau mempunyai hati yang gembira, sukacita dalam menjalani hari-hari hidup kami. Walaupun mungkin kami sedang ada dalam persoalan, pergumulan, ada dalam permasalahan, tapi biarlah Tuhan kami tahu, kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, membukakan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi setiap kami. Berkati setiap ibu-ibu yang menyaksikan video ini, diberkatilah usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu, tetap semangat, tetap bergembira. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.